Idul Adha ini menjadi momen spesial, saling berbagi antar warga, saling berbagi antar sesama. Namun Idul Adha untuk di tahun ini digelar sedikit berbeda Kak ya, karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan tentunya Smart Listener sejumlah daerah juga membuat regulasi agar pelaksanaan Idul Adha ini bisa berlangsung. Dan bagaimana di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini, Smart Listener, untuk pagi hari ini saya sudah bersama dengan tamu spesial saya yang saat ini sudah hadir di studio. Saya sapa dulu. Pagi hari ini saya sudah bersama dengan Bapak Aswis Badui. Beliau merupakan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Pemerintah Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Aswis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ini banyaknya aktivitas untuk hari ini. Terima kasih ya sudah hadir di Smart FM untuk pagi hari ini Pak. Siap. Baik. Dan Smart Listener sedianya untuk perbincangan kita hari ini ada beberapa narasumber juga yang akan bergabung bersama kita di pagi hari ini. Bapak Abdurrahman Bando, Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar, dan juga kami mengundang Smart Listener Dokter Bagus. Dokter Bagus ini merupakan dokter hewan, ketua tim pemeriksa kesehatan hewan kurban Makassar. Baik, Smart Listener, untuk siaran kami pagi hari ini, kami siarkan langsung di 101,1 Radio Smart FM Makassar, dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami pagi hari ini melalui line SMS atau WhatsApp di 0811 46 10 11 ya. Saya langsung saja bersama Pak Aswis ya. Baik, Pak Aswis, kalau sekarang ini kita sudah ada di 23 Juli ya. Yeah. Ini 2 Zulhijjah ya. Tidak terasa kalau sebentar lagi umat Islam ini merayakan atau menyambut Idul Adha begitu. Ini bisa kita bayangkan ya, kalau semuanya di Idul Fitri kemarin, ini kan berlangsung di saat pandemi COVID-19 begitu. Yeah. Nah untuk Idul Adha sendiri ya, ini bagaimana pelaksanaannya? Apalagi kita tahu kalau saat ini Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini masih menjadi zona merah begitu. Yeah. Mungkin bisa diinformasikan ini Pak, surat edaran dari Menteri Agama nomor SE 15 tahun 2020 ini. Silakan Pak Aswis. Iya, makasih Mbak. Kalau kita lihat di Makassar memang ya, masyarakat yang religius, masyarakat yang agamis. Jadi mereka semua kita ini rindu mau datang ke tempat rumah ibadah. Iya. Ya. Baru situasinya sepertinya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ya. Jadi kita menyikapinya harus bersama-sama bagaimana menyikapi kejadian-kejadian seperti ini ya. Di Makassar dari awal-awal ya kita sudah mengeluarkan surat edaran mulai Perwali 36, terus kita keluarkan lagi surat imbauan kepada masyarakat untuk Idul Adha. Iya. Ya. Yang penting semua masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat itu marilah kita bersama-sama menjaga ini dengan istilahnya kita patuhi aturan protokol kesehatan COVID. Kalau itu dipakai insya Allah ya kita akan COVID ini akan ya insya Allah hilang gitu deh. Ya begitu. Oke, baik. Kemudian ini Pak, kalau semuanya dari informasi ya untuk perayaan ataupun pelaksanaan sholat Idul Adha untuk di tahun ini itu nanti apakah dibolehkan begitu Pak di pelaksanaannya? Iya. Kalau kita merujuk sama himbauannya edarannya Menteri Agama ya yang nomor 18 nih kalau nggak salah ya. Itu kita juga keluarkan surat edaran himbauan juga kepada masyarakat bahwa pemerintah itu berada untuk masyarakat menyampaikan bahwa marilah kita melaksanakan ini dengan aturan dan yang diperintahkan oleh pemerintah ya.
terus kita juga pakai himbauan daripada Fatwa Majelis Ulama. Ya. Kita sudah bikin suratnya untuk kita edarkan kepada teman-teman, semua para mubalik, semua para ormas Islam untuk membantu itu. Di dalam surat itu ya. Apa yang perlu dicermati begitu Pak? Apakah hampir sama begitu pada saat pelaksanaan sholat Idul Fitri gitu kan? Pemerintah meminta kita untuk sholat berjamaah di rumah begitu Pak? Iya. Setidak-tidaknya bagus lah begitu. Tapi kalau misalnya di masjid ya bagusnya kalau saya di masjid ya. Kalau di lapangan terlalu luas kayaknya. Nah, kalau di masjid itu kita bisa ini pantau gitu ya. Itu himbauan daripada Menteri Agama bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha itu dilakukan dalam masjid yang telah memperhatikan protokol kesehatan ya. Terus jamaah harus patuh dengan memakai masker, ya, jaga jarak, ya. Terus kalau bisa membawa alat ibadahnya seperti sajadah atau apa masing-masing, ya. Juga tidak janganlah membawa anak-anak gitu ya, atau orang tua yang sudah berumur, terus ada penyakit bawaannya itu janganlah ke masjid, di rumah aja lah. Bagaimana Pak Sus kalau semuanya kita mempunyai rumah yang berdekatan dengan misalnya nih tinggal di dekat lapangan Karibosi begitu kan. Setiap tahun kan pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun sholat Idul Adha itu berfokus di situ begitu. Untuk tahun ini seperti apa Pak? Apakah ada kegiatan juga di sana? Kalau tahun ini saya sudah lapor sama Pak pimpinan, sama Pak Sekda dan Pak Wali Kota. Sepertinya untuk sama dengan kemarin lah Idul Fitri kita tidak laksanakan, Idul Adha juga tidak laksanakan karena masih belum stabil gitu ya, masih belum landai sekali. Seandainya sudah mengecil ya barangkali kita bisa, tapi kita masih sasarannya masih tinggi ya COVID itu. Jadi untuk tahun ini ya samalah, kita tidak canangkan dulu untuk di Karibosi ini salat Idul Adha bersama. Nah kalau misalnya ada di masjid, ya itulah tadi kami menyampaikan kepada teman-teman melalui edaran ini bahwa pakailah standar COVID, pakailah standar protokol kesehatan. Saya himbau kepada semua teman-teman panitia, ya panitia PHBI, Hari Besar Agama Islam, Hari Besar Agama Islam itu, ayo kita jaga itu supaya penyakit COVID ini, penyebaran virus ini tidak menambah gitu loh. Jadi kita takut kalau misalnya kita adakan salat di lapangan, terus pulangnya kita tidak tahu siapa yang bawa gitu. Satu orang yang bawa saja bisa menyebarkan. Saya ingat kemarin saya baca di daerah Jawa ya. Peserta tahlilan itu sebanyak 40 orang COVID juga kena. Ya. Nah, kita ingat juga yang di Goa kemarin kan, yang itu yang pertemuan majelis itu yang tapi itu jadi santer juga, jadi terkenal juga ya, COVID Goa, COVID Makassar. Padahal kita sudah bagaimana larang, jangan dulu pertemuan sebesar jangan dulu berkumpul gitu ya Pak ya. Jadi tetap boleh begitu, tapi hampir sama ya pada saat pelaksanaan Idul Fitri begitu, berjamaah di rumah atau tidak bisa ke masjid gitu ya Pak? Ke masjid lah, tapi dengan tadi tetap dengan standar protokol kesehatan gitu ya. Jadi kalau semuanya kita mempunyai orang tua gitu kan, itu dengan usia lanjut sebaiknya tidak dibawa gitu ya. Anak-anak juga Pak. Anak-anak juga kasihan. Ya padahal kan itu yang meramaikan hari raya itu anak-anak Pak. Daripada anak rame baru rame juga COVID. Oke, karena sebaiknya begitu gitu ya. Jangan Dok. Alhamdulillah, baik-baik. Oke. Ini beberapa hari lagi ya menjelang Idul Adha 1441 Hijriah begitu. Kalau smart listener yang saat ini melintas ya di jalan begitu, mungkin ada yang menemui ya pedagang musiman begitu yang menawarkan hewan kurban begitu. Nah, kalau dari kesiapan dari pemerintah Kota Makassar, khususnya dari DP2 Kota Makassar dalam hal ini untuk kesiapan untuk pemeriksaan hewan kurban sendiri, itu seperti apa Dokter Bagus? Ya, terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini bahwa mulai hari ini
H-8 atau bertepatan dengan tanggal 23 Juli, tim kami sudah mulai turun ke lapangan. Ya, nanti sampai dengan hari hanya untuk pemeriksaan sebelum pemotongan, itu namanya pemeriksaan antemortem. Kemudian kami lanjutkan dengan pemeriksaan pada saat hari H sampai dengan hari tasrik, itu pemeriksaan postmortemnya. Jadi pemeriksaan pasca penyembelihan. Ya, jadi sampai dengan tanggal 2 tim kami akan bertugas. Jadi hari ini alhamdulillah sudah mulai turun. Teman-teman tadi saya pantau di WhatsApp media yang kami bentuk, tim terpadu ya, namanya tim terpadu pemeriksaan kesehatan hewan kurban tingkat Kota Makassar tahun 2020. Jadi hari ini sudah mulai turun. Begitu. Oke. Kemudian seperti yang saya informasikan begitu, saya tadi sempat melintas begitu ya di daerah Tanjung begitu, di daerah dekat danau ya. Di situ juga ada saya lihat pedagang musiman yang menjajakan atau menawarkan hewan kurban begitu. Sebagai masyarakat yang ingin berkurban begitu, apakah itu boleh membeli hewan kurban yang ditawarkan atau seperti apa Pak? Atau masyarakat juga tidak boleh sembarangan untuk memilih hewan kurban? Itu seperti apa? Telah diperiksa oleh tim kami, ya itu dengan ditandai dengan kalau ada hewan apakah dia ternak sapi atau kambing yang telah diperiksa oleh tim kami dan dinyatakan layak sebagai hewan kurban, itu akan mendapat kartu kuning, namanya kartu kesehatan hewan kurban, kartu kuning ya, surat keterangan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Tahun ini berwarna kuning, yang ditandatangani oleh Bapak Kadis dengan petugas yang akan memeriksa. Jadi masyarakat juga harus lebih selektif, jangan sembarangan membeli hewan ya yang diperuntukkan untuk kurban, yang pada akhirnya barangkali nanti di belakang hari hewan tersebut kemungkinan tidak layak sebagai hewan kurban, kan sayang. Artinya ibadah kurbannya jadi kurang afdol, karena kita tahu bersama bahwa kriteria atau syarat hewan kurban itu tidak sama dengan hewan-hewan sembelihan yang lain yang seperti biasanya. Ya, perlu diinformasikan itu Pak, seperti apa? Iya, silakan Pak, silakan. Ya, jadi ya. Apa yang membedakan Pak? Syarat hewan kurban, ya. Jadi syarat hewan kurban itu ada 5 syarat dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama dia harus sehat, ya. Sehat ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kami di bawah pengawasan dokter hewan atau para medis atau petugas peternakan yang sudah terlatih. Yang pertama, yang kedua, dia tidak cacat, ya. Misalnya semua alat geraknya, kakinya ya, 4 kakinya itu lengkap. Kemudian tidak pincang, ya, tidak buta. Kemudian tidak katarak matanya harus bersih, tidak katarak. Kemudian telinganya tidak cipek ya, tidak cacat lah. Iya, tidak cacat, tidak cipek begitu. Nah, kemudian yang ketiga, cukup umur. Nah, ini yang penting. Ini yang paling penting. Ya, untuk kambing itu biasanya berumur minimal 1 tahun atau ditandai dengan tumbuhnya pasang gigi tetap. Kemudian untuk sapi atau kerbau berumur di atas 2 tahun ya, minimal 2 tahun atau ditandai dengan adanya sepasang gigi tetap. Itu biasanya dibuka mulutnya oleh petugas kami. Kemudian yang keempat, dia tidak kurus. Kalau kurus sekali, dia tidak layak sebagai hewan kurban. Ya, kemudian yang kelima, ya kalau dia jantan, dia harus lengkap buah zakarnya ya, buah pelirnya harus lengkap 2. Kalau 1 pun dia tidak layak. Dia dianggap cacat. Nah, ini harus ketat memang pemilihan hewan kurban. Begitu. Iya, ini dari beberapa 5 persyaratan yang disebutkan tadi Pak Bagus. Apakah dari masyarakat atau dari pedagang sendiri yang ingin menawarkan hewan untuk
ternak mereka untuk dijadikan hewan kurban begitu. Apakah itu sudah sampai ke mereka begitu untuk edukasi dan juga sosialisasinya begitu, Dok? Saya kira untuk edukasi dan sosialisasi selalu kita tiap tahun adakan acara sosialisasi lah untuk pemeriksaan hewan kurban ini, dan selalu kita undang semua stakeholder yang terkait, antara lain panitia-panitia penyelenggaraan hewan kurban ya, yang di tingkat masjid-masjid, kemudian di tingkat sekolah, akademis, perbankan, semua kita undang untuk audiensnya. Tapi untuk tahun ini ya karena ada penyelarasan anggaran, jadi tahun ini tidak terselenggara. Tapi tahun-tahun sebelumnya kita selalu edukasi mereka. Begitu. Menurut pengalaman Pak Bagus sendiri dari hal-hal yang dipersyaratkan tadi begitu, kalau selama ini yang ada kendala ataupun tantangan di masyarakat sendiri mengenai pemilihan hewan kurban ini, apa yang menjadi yang banyak didapatkan begitu? Kasus seperti apa yang banyak didapatkan begitu, Pak Bagus? Betul, ya. Betul. Terima kasih. Jadi ini pertanyaan menarik. Tahun lalu itu dari sekitar 5.600 ekor yang kita periksa, itu kita temukan yang tidak layak. Kalau tidak salah angkanya persisnya saya kurang jelas, tapi sekitar 800 sampai 850 ekor yang tidak layak. Tidak layak sebagai hewan kurban kita temukan tahun lalu. Dan persentase yang paling besar adalah kasusnya tidak cukup umur. Nah, ini yang menjadi perhatian sebenarnya kita semua. Kenapa? Biasanya sapi yang kelihatan tubuhnya besar, ya, ternyata setelah dibuka oleh tim kami mulutnya, masih gigi seri, masih gigi susu maksud saya, belum gigi yang tetap. Nah, ini kan belum cukup umur. Nah, padahal sapinya katanya sudah laku ya, sudah dibeli oleh orang gitu. Oleh ini panitia kurban. Saya kalau agak susah kalau sudah begitu, karena kami hanya bisa menghimbau saja. Waduh, kasihan, kan sapinya besar tapi belum cukup umur. Ya, ini secara syariat Islam kan tidak layak sebagai hewan kurban, begitu. Tapi mungkin dari harga yang ditawarkan mungkin lebih ekonomis mungkin ya Pak Bagus ya, sehingga panitia ingin membeli. Sebenarnya gitu ya? Tidak juga. Kalau dia kalau badannya besar ya pasti harganya juga mahal. Cuman itu tadi artinya pembeli juga tidak jeli, ya, katakanlah begitu ya. Saya kurang tahu juga kemudian mungkin situasi di tempat penjualannya juga, mungkin penjualnya juga tidak tidak terbuka lah masalah ini, sehingga kan kalau namanya penjual pedagang, mereka ya senang saja kalau sapinya laku, gitu. Oke. Jadi memang butuh kesadaran sendiri begitu dari para pedagang begitu ya Pak Bagus. Betul. Ya? Oke. Iya betul. Ini Pak Bagus tadi pada saat saya sempat tadi informasikan ya, pada saat menuju kantor gitu kan di daerah Tanjung sana, itu di dekat danau itu ada pedagang juga yang menawarkan hewan kurban begitu. Itu bisa nggak sih dibeli Pak? Atau memang kita harus membeli di tempat tertentu? Bisa. Itu berarti masuk di wilayah Kecamatan Tamalate ya. Begitu. Saya kira ada tim kami yang bertugas di sana, Kecamatan Tamalate, ada. Dan setiap tahun memang diperiksa daerah sana, daerah Tanjung itu, selalu diperiksa. Kalau sudah diperiksa oleh tim kami dan kemudian sapinya dinyatakan layak sebagai hewan kurban, sudah pasti mereka harus pegang kartu kuning itu. Kartu kuning ini dia harus pegang itu penjualnya. Ya, ini dan semacam kewajiban pembeli untuk menanyakan, begitu, untuk menanyakan ini surat kuningnya ini ada tidak dari pemerintah kota, sapinya ada enggak ininya kartu kuningnya. Kalau tidak ada ya jangan dibeli. Jangan dibeli gitu ya. Jadi seperti imunisasi begitu ya Pak ya? Oke. Ya begitulah artinya ya, kan sudah jaminan dari pemerintah kota bahwa itu sapi sudah layak sebagai hewan kurban, kan begitu. Oke, baik. Kalau belum ada atau ya jangan dulu ya, harus cross check dulu, jadi jangan sembarangan beli gitu ya. Iya. Oke. Jangan sembarangan beli dulu. Oke, baik.
Mungkin untuk pagi hari ini kita juga sudah bersama Pak Aswis ya. Pak Aswis gimana nih dari informasi yang diberikan oleh Dokter Bagus tadi, silakan. Iya. Makasih. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Dokter Bagus. Waalaikumsalam Pak Aswis. Siap. Ini kerjasamanya bagus sama kita. Ya, saling edukasi semua masyarakat. Jadi memang ada pengalaman Mbak, pengalaman tahun lalu saya beli beli sapi. Saya udah beli, sudah mau tinggal dibayar, udah jadi ya. Tapi saya ragu, jadi saya panggil Dokter Bagus itu. Oh begitu, bisa. Ya. Last minute bisa tim gitu ya. Nah, tim Bagus ke sana, tim yang ditugaskan sama DP2 kan ke sana. Di sana memang dia bilang, Pak, ini yang kita ambil udah layak, belum cukup umur, tapi badannya besar. Untuk saya lapor dulu gitu. Makanya masyarakat kalau bisa gitulah, tanya dulu mana surat ininya ya. Jangan enggak layak kita mau berkurban baru kita beli. Nah, untuk itu hari kita ini itu pengalaman tahun lalu 2 ekor saya beli ya. Pas memang besar sapinya sih. Pas diperiksa giginya masih belum ada gigi susunya gitu. Masih gigi susu gitu ya. Masih gigi susu belum dewasa. Masih gigi susu ya. Akhirnya kita digantikan lah. Syukur-syukur ada tim dari DP2 untuk memeriksa itu. Makanya ini pengalaman. Pengalaman ya. Oke. Ini pengalaman yang sangat berharga gitu ya untuk smart listener juga, untuk warga Makassar yang berkeinginan untuk berkurban ya di tahun ini. Itu boleh ya Pak Agus ya? Boleh ya untuk masyarakat yang ingin berkurban untuk tahun ini? Boleh tidak ada larangan untuk berkurban. Tapi tetap meskipun ini wabah pandemi COVID, tetap dengan protokol kesehatan harus ketat kita laksanakan. Mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari proses pembelian, pengantaran sapi sampai dengan pembagian daging, semua sudah diatur dalam surat edaran wali kota. Ada lengkap protokol kesehatan. Baik, untuk ini nih koordinasi ya dengan pengurus masjid begitu ya Pak Bagus ya. Itu bagaimana? Karena di tengah pandemi COVID-19 ini kan memang kalau kita perhatikan begitu ya, pada saat petugas menyembelih hewan kurban itu apakah ada juga aturannya seperti apa? Kemudian juga masyarakat yang ingin mendapatkan hewan kurban itu selama mereka kan biasanya berkerumun begitu ya pada saat penyembelihan hewan kurban itu bagaimana aturannya? Mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Pak Bagus. Ya, sebenarnya semua itu yang seperti saya jelaskan tadi, mulai dari A sampai Z itu sudah dijelaskan secara rinci di surat edaran Wali Kota Makassar nomor 524 garis miring 229 surat edar garis miring DP2 6 2020 tentang pemeriksaan kesehatan hewan kurban pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini sudah diatur semua mulai dari proses pembelian sapinya di tingkat peternak di daerah asal, kemudian penjualnya, termasuk penjual musiman yang diceritakan sama Mbak tadi di Jalan Tanjung, kemudian proses pembeliannya, bagaimana diatur itu para penjualnya, pembelinya tidak boleh berkerumun, penjual juga begitu, harus memakai semua protokol kesehatan ya, memakai masker, dia harus menyiapkan tempat cuci tangan, begitu. Pembeli juga begitu, tidak boleh berkerumun. Diatur semua di sini, ada lengkap di surat edaran. Saya kira mungkin Pak Aswis juga sudah pegang surat edarannya, Bapak sudah paham betul dengan apa yang isi materinya. Kemudian di tingkat penyembelihannya, proses penyembelihan sampai dengan pembagian dagingnya sudah diatur. Jadi tidak boleh berkerumun memang pada saat pembagian daging. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh panitia penyelenggara pemotongan hewan kurban, karena ketika nanti pada saat pembagian daging itu masyarakat tetap berkerumun, waduh, bisa bahaya. Artinya jangan sampai terjadi namanya klaster baru di situ, kan tidak enak didengar klaster pembagian daging kurban. Aduh, jangan sampai ya. Ini harus harus memang betul kalau bisa distribusinya ada dibentuk tim-tim kecil untuk membagi ke door to door saja lah. Jangan ada kerumunan massa begitu. Saya kira itu.
Kemudian biasanya kan untuk lebih ringkas itu kita memakai kantong kresek gitu ya. Itu dibolehkan, Pak Bagus? Betul. Itu bisa juga? Kantong kresek boleh, asal jangan yang berwarna gelap. Hitam. Oh, hitam? Pakailah kantong kresek yang transparan. Ya, jangan yang hitam atau yang merah yang berwarna gelap. Pakai yang transparan, yang bening. Oke. Ya, begitu. Oke. Kalau anjuran yang ada yang dianjurkan memakai ini ya, apa namanya itu kalau besek ya, besek itu kan mahal harganya itu. Besek. Itu kan mahal harganya itu. Kalau kantong plastik oke, tapi yang bening, yang transparan, insya Allah aman itu. Baik. Ya, kita masih lanjut lagi untuk perbincangannya ya, Pak Bagus. Tetap ditahan dan juga masih bersama Pak Aziz Badwi di sini, Smart Listener masih di Makassar Insight, dan untuk Anda ya, dan untuk saat ini kita sudah bersama dengan Pak Rahman Bando. Beliau merupakan Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rahman. Ya, gimana kabarnya Pak Rahman? Lama juga tidak terdengar ya. Baik. Tadi kita sudah ngobrol juga bersama dengan Pak Aswis, kemudian dari Pak Bagus juga ya sebagai dokter hewan. Dari pemerintah Kota Makassar, khususnya dari Dinas DP2 Kota Makassar sendiri, untuk kesiapan menjelang Idul Adha sendiri, ini bagaimana Pak untuk pemeriksaan hewan kurban di Kota Makassar begitu? Ketersediaannya juga seperti apa begitu? Yang pertama Mbak Mirsa, kami telah membuat persiapan dengan menyusun regulasi yang terkait dengan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di masa pandemi. Karena ada perbedaan mendasar layanan pemeriksaan kesehatan hewan dari tahun-tahun sebelumnya dengan tahun ini. Maka kita membuat ada peraturan wali kota terkait dengan layanan pemeriksaan kesehatan hewan dalam masa pandemi. Perbedaan mendasarnya adalah kalau tahun-tahun lalu seluruh hewan memang juga diperiksa, tapi tahun ini di samping semua hewan diperiksa untuk hewan korban, juga seluruh aparat yang terlibat di dalam pemeriksaan kesehatan hewan dan para pedagang serta para pembeli itu diminta disiplin untuk menerapkan protokol COVID-19. Nah, yang kedua, dari perbedaan yang tahun lalu bahwa tahun ini itu harus kita betul-betul menjamin bahwa semua penyelenggara, semua tim pemeriksa itu dalam keadaan sehat, baru mereka bisa melakukan pelayanan baik untuk tim yang memeriksa maupun juga pedagang yang menjual hewan kurban. Dan yang ketiga, seluruh nanti calon penerima daging kurban kita minta untuk tidak datang berkerumun di tempat-tempat penyembelihan hewan kurban. Tapi kita berharap para panitia penyelenggara lah yang mendistribusikan ke rumah-rumah penduduk agar tidak terjadi kerumunan warga di tempat penyembelihan. Yang keempat, kita berharap kepada seluruh panitia kurban untuk tetap mematuhi di dalam pendistribusian daging kurban sedapat mungkin untuk mengurangi kontak fisik dengan orang-orang yang akan menerima, dan juga daging yang didistribusi kiranya menggunakan media plastik transparan. Yang terakhir, kita meminta kepada seluruh yang mau berkurban agar sebelum membeli hewan kurban, apakah kambing, sapi atau kerbau, meminta kepada penjualnya bukti bahwa sapi atau hewan kurban yang mereka perjualbelikan itu adalah sehat dan layak untuk jadi sembelihan kurban, yang dibuktikan dengan kartu keterangan kesehatan hewan kurban yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Makassar, dalam hal ini Dinas Perikanan dan Pertanian, yang di dalamnya ada tanda tangan kepala dinas, tanda tangan petugas pemeriksa, dan mencantumkan ciri-ciri fisik daripada hewan yang dinyatakan layak sembelihan. Baik, Pak Rahman, kalau semuanya dari hewan kurban sendiri yang masuk ke Makassar ya untuk
persediaan ataupun hewan kurban yang dibawa masuk ke Makassar sendiri itu dari wilayah mana saja, Pak? Ya, untuk hewan kurban yang ada di Makassar begitu, itu dari daerah-daerah mana saja begitu? Ya. Yang pertama memang stok di dalam kota Makassar sendiri yang dimiliki oleh seluruh pedagang kita dan lebih 10 pedagang sampai 4 peternak. Bisa diulang lagi Pak Rahman? Bisa diulang lagi, kurang jelas Pak, silakan. Ya, jadi yang pertama adalah stok hewan kurban yang memang dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar di dalam wilayah kota Makassar. Yang kedua, ya hasil pembudidayaan masyarakat kita yang masih ada di Makassar sendiri. Yang ketiga adalah pasokan dari daerah penyangga yang dominannya dari Sinjai, dari Boni, dari Sopeng, dari Wajo, dari Takalar, dari Banteng, Jeneponto, dan Goa. Itu yang banyak disuplai masuk ke Makassar. Oke. Kemudian Pak Rahman tadi seperti diinformasikan bahwa ini sudah untuk pembagian dagingnya nanti itu kan memang harus tepat sasaran begitu. Ini bagaimana untuk pengawasannya begitu Pak? Jangan sampai tidak tepat sasaran begitu. Ya, kita tentu bukan cuma dinas kami yang akan melakukan himbauan dan penyampaian, tapi juga dari bahagian Esra, juga dari Kementerian Agama, juga kita telah mengirimkan surat edaran Bapak Wali Kota. Tadi bukan surat edaran. Kita sudah kirimkan ke seluruh masjid-masjid di Kota Makassar. Kita juga sudah kirimkan ke ormas-ormas Islam. Kita juga sudah kirimkan ke panitia kurban yang selama ini menyelenggarakan kurban dalam jumlah yang banyak. Misalnya di perguruan tinggi, di BUMN, di perusahaan-perusahaan swasta besar yang ada di Makassar. Itu telah kita kirimkan ke surat edaran Bapak Wali Kota. Baik, Pak Rahman, ini sekarang kita sudah dari di 23 Juli begitu, sebentar lagi minggu depan ya 31 Juli tepatnya di hari Jumat begitu. Untuk sekarang ini pantauannya sendiri Pak Rahman saat ini ada di lapangan begitu ya? Ya. Saya masih berada di lapangan. Sebentar lagi saya akan merapat di daerah pasti Tamalate untuk memantau langsung pemeriksaan kesehatan kurban. Karena pemeriksaan hewan kurban tahun ini adalah pemeriksaan hewan kurban yang saya bertanggung jawab di dalamnya. Ini adalah pemeriksaan terakhir saya yang berdinas di Dinas Perikanan Pertanian Kota Makassar, karena insyaallah 1 Agustus saya memasuki masa pensiun dini yang saya telah ajukan ke Pemkot. Maka saya betul-betul harus mengawasi memantau hingga selesainya perayaan Hari Raya Idul Kurban tahun ini di Makassar. Oke, baik. Pak Rahman mungkin bisa memberikan himbauan juga kepada para pedagang, kemudian untuk kepada masyarakat begitu, untuk persiapan untuk Hari Raya Kurban ini. Itu seperti apa himbauannya Pak Rahman, silakan. Yang pertama kepada para pedagang, karena kami juga sudah menyampaikan edaran Bapak Wali Kota untuk mereka semua mematuhi, yakni bagaimana mereka memperdagangkan hewan kurbannya dalam rangka mencari nafkah, mencari rezeki, tapi patuhilah himbauan pemerintah dengan menerapkan protokol COVID kesehatan 19. Terutama bagaimana mereka menyiapkan tempat cuci tangan di tempat-tempat penjualan mereka, menyiapkan hand sanitizer, memakai masker, dan mengatur jarak kepada calon-calon pembeli yang datang berkunjung. Yang kedua, kepada mereka saya meminta untuk turut serta menjaga kebersihan kota ini dan ketertiban, terutama mereka yang menjual sapi di daerah-daerah pinggiran jalan, agar tidak menempatkan sapinya persis di pinggir jalan, tapi mereka menggunakanlah parsil-parsil kosong yang ada pembatasnya, agar dari terjadinya kemacetan dan akan bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Kemudian jangan lupa untuk turut serta menjaga kebersihan, saya ulangi, menjaga kebersihan kita ini yang sangat kita cintai bersama. Baik. Masih ada yang ingin disampaikan Pak Rahman? Saya pikir cukup ya, mari kita saling mendoakan supaya kita semua bisa menyelenggarakan
ibadah hari raya Idul Adha dan ibadah kurban dengan baik, dengan lancar, dan kita bisa semua sehat-sehat dan selamat terhindar dari virus COVID-19 yang sekarang ini masih sedang kita hadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasinya Pak Rahman. Terima kasih sudah bergabung juga bersama kami di Radio Smart FM. Selamat bertugas kembali dan sukses ya Pak Rahman. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian perbincangan kita bersama Pak Rahman Bandung. Nah, ini Pak Bagus dan juga Pak Aswis mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita. Pak Bagus, mungkin silakan. Tidak banyak statement dari saya. Tadi sudah disampaikan Pak Kadis, sudah lengkap sekali saya kira. Kita himbau kepada masyarakat semua, mulai dari pedagang, kemudian pembelinya, panitia penyelenggara pemotongan hewan kurbannya, dan masyarakat penerima daging hewan kurban, semuanya mematuhi protokol kesehatan COVID-19 yang tahun ini sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk mengantisipasi merebaknya wabah COVID-19 saja ini. Jadi itu saja saya kira. Baik. Ya. Dan Pak Aswis seperti apa Pak untuk himbauan kepada masyarakat? Kemudian ini pasti masyarakat juga bertanya-tanya begitu ya. Bisa nggak sih kita melaksanakan sholat Idul Adha begitu? Silakan. Ya, makasih Mbak. Saya rasa ya bisa lah, insya Allah. Yang penting tadi kita harus taat dengan protokol kesehatan itu. Ya, harapan saya ya, pemerintah mengharapkan kepada seluruh teman-teman para panitia, kalau misalnya penyembelihan hewan kurban ini yang paling harus diperhatikan, penyembelihan hewan kurban itu harus memenuhi persyaratan ya. Jadi kalau misalnya dilakukannya di area yang memungkinkan penerapan jarak fisik ya, harus tidak boleh berkerumun ya. Terus mengatur kepadatan di lokasi penyembelihan hanya dihadiri, kalau bisa dihadiri oleh pemotong, panitia atau yang berkurban. Itu diharapkan begitu ya. Terus pengaturan jarak antar panitia pada saat melakukan pemotongan atau pengulitan, penyamakan dan pencacahan ini juga diatur. Jangan terlalu bertumpuk juga, jangan berdekatan lah. Ada jarak-jarak yang harus kita perhatikan. Dan juga pendistribuan dagingnya itu kalau bisa sampai kepada yang berhak menerimanya, panitia atur, nggak boleh berkerumun atau pakai kupon, nggak, itu nggak maksimal kayaknya. Jangan itu sampai juga, bertumpuk gitu. Berkerumun. Dia kayak pembagian antri gitu ya, antri kayak bagi sembako gitu. Nah, itu harus dihindari itu. Kalau bisa panitia harus bawakan ke rumahnya. Ya. Begitu, door to door saja Pak ya. Itu lebih bagus lagi ya, harapan kita itu. Ya. Saya rasa itu Mbak yang Pak harus kita perhatikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama semua teman-teman di lapangan ya, para mubalik, para ormas-ormas Islam. Ayo kita bantu bagaimana kota kita ini terjaga ya dengan COVID itu. Ya. Baik. Sekali lagi ya Smart Listener, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha itu diperbolehkan ya di masjid ya. Di masjid, di rumah juga boleh. Dan tentunya dengan standar protokol kesehatan COVID-19 ya. Dan sekali lagi Smart Listener, Idul Adha ini bukan hanya menjadi hari raya umat Islam saja, tapi ini menjadi momen spesial, momen untuk berbagi kebahagiaan dengan antar umat ya. Baik, saatnya saya juga harus pamit dari ruang dengar Anda semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Bagus sudah bergabung bersama kami di studio pagi hari ini. Sukses Pak Bagus. Iya. Dan juga terima kasih. Sukses langsung. Iya, baik. Dan terima kasih juga untuk Pak Aswis Badwi juga sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk semua narasumber. Dan akhirnya saya pamit, saya Mirza Arianti pamit dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar. Saya pamit dan sukses untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.